Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Judul kamu sering ditolak oleh dosen pembimbing. Nah, kita cari tahu bagaimana caranya biar judul kita itu cepat di-ACC oleh dosen pembimbing. Tapi sebelumnya kita saksikan dulu yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan mendasar bagi mahasiswa yang sering ditanyakan ke saya, Pak, kenapa judul saya sering ditolak oleh dosen pembimbing? Jadi sudah beberapa kali mungkin dia ajukan judul ke dosen pembimbing, tetapi judulnya itu sering ditolak oleh dosen pembimbing. Ya mungkin dosennya lagi gak mood kali ya berhadapan dengan Anda. Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan 4 tips ya. 4 tips, kecil kan? Sedikit lagi. 4 tips biar judulmu itu cepat di-ACC oleh dosen pembimbing ya. Tips yang pertama itu adalah judulmu harus hot issue. Hot issue yang dimaksud itu seperti apa? Jadi yang lagi banyak-banyak dibicarakan di mana-mana ya. Yang lagi dibicarakan yang lagi booming lah semacam itu. Jadi misalnya contohnya ya dikaitkan dengan beberapa kejadian-kejadian yang ada di lingkungan lah ya, seperti apa yang kemarin ya, Fashion Week gitu ya. Nah itu kalau ada kaitannya dengan itu. Tapi yang paling banyak kalau menurut saya itu adalah yang kaitannya dengan COVID ya. Misalnya kalau di dunia pendidikan itu dulu transisi dari kita sekolah masuk di kelas, kemudian harus online, kemudian masuk kembali ke kelas. Itu transisinya seperti apa? Nah, itu Anda bisa jadikan sebagai judul saudara ya, karena ada kaitannya di masa COVID pandemi ya. Jadi kalau judul Anda itu adalah hot issue ya, yang lagi-lagi booming, itu sudah pasti akan diterima oleh dosen pembimbing ya. Kemudian yang kedua itu adalah fenomena ataupun permasalahan yang akan diangkat atau yang dimuat di dalam judul itu menarik untuk dibahas. Nah, bagaimana biar kita mengetahui bahwa judul saudara itu menarik untuk dibahas? Biasanya ya dosen pembimbing itu punya feeling bahwa oh ini menarik ini judul ini dan perlu untuk diteliti. Jadi skripsi yang akan diteliti, yang bisa Anda teliti itu atau yang Anda tulis itu harus memuat semua fenomena-fenomena yang mungkin ada kaitannya dengan poin pertama tadi ya. Jadi kalau Anda misalnya belum memiliki judul ke dosen untuk menulis skripsi, Anda harus sering-sering berkonsultasi kepada dosen pembimbing. Harus sering-sering berkonsultasi. Siapa tahu dosen pembimbing itu punya topik riset ya. Tetapi Anda tidak boleh juga terlalu banyak berharap dari dosen pembimbing ya. Tidak boleh terlalu banyak berharap. Oleh karena itu Anda harus bisa mencari tahu fenomena yang lagi menarik ya untuk diangkat atau untuk diteliti ya. Misalnya keterkaitan dengan ya seperti yang saya jelaskan tadi, keterkaitan dengan COVID itu menarik nggak transisi perpindahan dari sekolah di kelas kemudian ke online kemudian masuk lagi ke kelas, karena itu kan berbeda apalagi kalau kita sudah settle dengan kondisi online kemudian pindah ke offline semacam itu, ataupun sekarang yang hybrid ya semacam itu. Jadi itu harus Anda bisa menjadi objek yang menarik untuk diteliti ya. Kemudian yang ketiga itu adalah objek ataupun subjek dari penelitian itu harus jelas ya. Nah, dari mana objek maupun subjek penelitian itu harus jelas? Jadi kebanyakan dari sebagian besar mahasiswa itu, khususnya untuk yang mahasiswa-mahasiswa yang semester akhir, yaitu yang sudah semester 7, semester 8 atau mungkin bahkan lebih, itu biasanya mereka terhalang oleh objek maupun subjek penelitian ini ya, yang tentunya nanti akan
tidak bisa memberikan informasi yang banyak terhadap penelitian yang akan mereka lakukan, ya. Nah, oleh karena itu Anda harus bisa mencari objek maupun subjek penelitian yang umumnya biasanya dilakukan di dalam bidang studi tersebut, ya, di dalam studi-studi yang pernah dilakukan. Misalnya paling gampangnya adalah kita bisa mencari fenomena-fenomena terbaru yang ada lagi di masyarakat, yang terjadi di masyarakat saat ini, ya. Saya kalau memilih judul yang mungkin paling gampang, yaitu dunia pendidikan deh. Dunia pendidikan. Artinya bukan berarti teknik, enggak, ya. Dunia pendidikan itu kalau kita mencari fenomena-fenomena permasalahan yang ada di masyarakat itu hampir tiap hari ada. Dan itu bisa Anda jadikan sebagai objek maupun subjek di dalam penelitian saudara. Ya, belum lagi kalau misalnya permasalahan di sekolah, ya. Nah, di teknik juga banyak, apalagi kalau teknik itu kan perkembangan teknologinya kan cepat, ya. Jadi untuk mencari fenomena-fenomena yang kemudian dijadikan objek maupun subjek penelitian itu sangat gampang sekali, ya. Kemudian yang keempat itu adalah kalau kita membuat judul itu harus berangkat dari masalah, ya, bukan judul. Ingat, ini yang terpenting. Kalau kita membuat judul itu kita harus berangkat dari masalah. Maka oleh karena itu kalau saya dulu, ya, sampai sekarang kalau membuat judul penelitian itu adalah itu yang muncul itu adalah yang saya tanyakan dulu kepada diri saya sendiri ataupun kepada yang akan saya jadikan objek maupun riset. Kok yang saya tanyakan? Jadi untuk membuat judul itu, karena saya berangkat dari sebuah masalah, saya cari dulu masalahnya. Masalahnya seperti apa, kemudian saya buat dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan. Biasanya begini, kenapa sih begini? Kenapa kok pencemarannya tinggi? Kenapa kok nilai bahasa Inggrisnya anak-anak ini rendah? Kenapa pemahaman terhadap mata pelajaran matematika itu rendah? Itu biasanya dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan semacam itu. Nah, itu nanti ada masalah-masalah yang kita akan angkat dari situ, ya. Jadi yang namanya kita membuat judul, saya kira ini adalah yang terpenting, ya, yang paling penting dari apa yang sudah saya sebutkan tadi. Kita harus berangkat dari masalah dulu. Jadi cari tahu dulu masalahnya, kemudian kita ungkapkan dalam bentuk pertanyaan, ya. Nanti akan lahir sebuah judul yang menarik buat kita bahas, yang akan, ya, mungkin akan membuat dosen pembimbing itu lebih senang dengan apa yang kita lakukan. Ini ingat, ya. Jadi sampai belepotan lagi bicaranya. Jadi hal yang terpenting di antara semua yang saya sudah sebutkan tadi, yang 1, 2, 3, yang keempat ini yang paling menarik, ya. Jadi ketika kita membuat judul itu harus berangkat dari masalah. Cari tahu dulu masalahnya, kemudian diungkapkan dalam bentuk pertanyaan. Oke? Itu yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang lagi kebingungan mencari judul atau bahkan ditolak oleh dosen pembimbing, ya. Terima kasih, sampai ketemu pada video-video berikutnya. Jangan lupa, ya, untuk subscribe, like, share, dan komen, serta menyalakan tombol loncengnya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.